butuh niat kuat dan berpikirnya lillahi ta'ala aja. Betul. Karena kalau insentif 450.000 ya. Setiap bulan 450.000. Nggak setiap bulan, Bang. Nggak terimanya juga nggak setiap bulan. Nggak setiap bulan dong. Jadi terimanya gimana? Kalau yang 2021 kemarin alhamdulillah tuh 12 bulan dibayar. Langsung ya. Langsung 12 bulan. Yang tahun ini nih baru 2 bulan nih. Belum dibayar. Udah jalan 2 bulan tapi belum dibayar. Yang dibayar cuma baru 2 bulan. Sedangkan Oke. ini udah bulan jalan 7 ya. 7. Oh, Udah jalan siap. 7. Ya Terus, mungkin ada penyesuaian. ya, yang di 2021 tuh malah kayak cuma sebulan. Ya, 2 bulan juga sama. 2 bulan. Oh iya. Ya. Aduh, kasihan sekali. Hebohnya ini sama malah ketua RW-nya sendiri nih, ketua RW-nya Iya. sendiri. Ada pemasangan tiang Iya. di tiap jalan gitu, ada berapa titik, 16 Iya. titik gitu. RT nggak dikasih tahu. Nggak tahu. Nggak tahu kan. Nah, terus? Ya itu tadi, cabut, orang vendornya datang, udah ngasih inilah titipan lah ke Pak RW, nominalnya kecil waktu itu kan 250, Pak RW ngasih amplop kan. Ini udah dapat nih dari ini 250. Pak RW bilang 250, nggak salah Pak RW nih bang. Saya sekali sebulan itu gotong royong sekali Pak RW. 500.000 nak kemana pakai duit pribadi saya bilang. Sedangkan ini tiang seumur hidup ditanam di sini. Gitu. Itu tadi bang, saya tetap berpendirian kalau saya nggak mau terima uang dari pihak internetnya. Saya lebih mau terima fasilitas umum. Siap. Saya minta penerangan jalan sama tong sampah waktu itu. Keren nih. Mestinya begini nih. Jadi amplop-amplop yang tidak berarti itu ditolak aja. Ya. Minta ditukarkan sama fasilitas umum. Ini menarik. Mestinya kalau semua RT kita begini nih. Ya. Ketemu lagi bersama kita di podcast atau siniar golongan muda. Kali ini kita kehadiran tamu yang pikir berbeda dari biasanya. Kita kehadiran seorang tamu yang masih muda dari sisi umur. Saya coba stalking juga Instagramnya, ternyata cukup gaul, senang Holden, senang Vespa, dan waktu umurnya saya pikir sekarang saatnya beliau menghabiskan waktu untuk nongkrong-nongkrong, tapi memilih jadi RT, rukun tetangga. Kita kenalkan Aidil Mulia atau lebih akrab panggil Ibung ya. Ibung bang. Oke, Ibung. Bung, kita punya kebiasaan nih Bung. Buat Ibung untuk awalnya bercerita dulu nih. Ibung lahir di mana, SD di mana, SMP di mana, kalau kuliah di mana. Ceritakan dulu Bung. Oke. Dekatkan Bung biar. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Aidil Mulia Putra, biasa dipanggil Ibung. Ibung. Ya. Lahir di Pekanbaru 17 Juli 1993. SD, SMP, SMK di Pekanbaru. SD di mana? SD di 004. Di mana tuh Bung? Di Komplek Beringin Indah. Oh, di situ juga ya. Ya. Oke. Terus SMP-nya di SMP Negeri 8. SMP 8 Di dalam Auri. Oh, oke. Di Komplek Auri. Nah, terus SMK 2 Patimura. Patimura. Tetanggaan sama aku SMA 8 ya. Yes. Kuliah di mana, Bung? Kuliah di WIR, di Hukum, Fakultas Hukum. Lahir tahun berapa, Bung? 93. 93 ya. Jadi ini Ibung RT kita. RT di mana, Bung? RT Beringin Indah. Beringin Indah ya. Kelurahan Sido Mulyo Timur, Kecamatan Markoen Damai. Oke, kita mulai nih. Ini kalau Abang tengok, Bung ya. Abang lihat feed IG Ibung. Itu nggak mencerminkan fit seorang RT tuh. Tapi bagi abang itu keren Bu. Maksudnya mestinya yang di kepala anak-anak zaman sekarang, karena yang paling dominan kan sekarang ya kalau kata Pak Jokowi ini saat-saatnya anak muda bergerak untuk mengejar Indonesia sampai menjadi Indonesia emas di 2045 kan gitu. Ini komposisi yang paling besar. Dan mestinya anak-anak muda itu bisa lebih banyak terlibat di masyarakat. Dan Ibu udah buktikan itu kan ya. Nah, maksud abang begini. Kan abang lihat Ibung hobi Holden, hobi ini gitu loh.
Gimana nih ceritanya kok bisa tiba-tiba jadi mencalonkan jadi RT? Coba ceritain, Bung. Nah, kalau kayak hobi Holden tuh Bang, Holden tuh memang dari kecil. Karena Oke. papa dulu tuh di Caltech kan. Oke. Terus di Caltech, terus memang dia itu teknisi buat Holden. mekaniknya Holden. Nah, terus pensiun 99, pindah ke Beringin Indah, terus papa buka bengkel, workshop Siap. di Jalan Delima. Tapi khusus Holden mobilnya. Nah, kalau itu sejarah Holden ya. Iya. Kalau Vespa tuh Vespa 2016 setelah papa meninggal. Jadi ke kampung, sebenarnya udah lama suka Vespa, nah, cuma karena papa waktu itu meninggal, kuburannya di kampung, balik kampung, lewat depan rumah orang, lihat Vespa nih, iseng-iseng ditawar nanya, langsung ya? iseng-iseng nanya, nawar, cocok. Siap. Habis itu nggak ada prepare apa-apa, karena kesannya kan rame-rame tuh naik mobil iringan, terus pas pulang, ibu sendiri naik Vespa itu yang dibeli. Oh, langsung beli? Langsung beli, langsung bawa Pekanbaru. Di mana tuh, Bung? Di Batu Sangkar. Batu Sangkar. ya, Batu Bung? Sangkar. Enggak, karena begini, Bung. Kenapa Abang memulai ceritanya begitu? Karena dalam kepala Abang dan mungkin dalam kepala banyak orang juga ya. Ya. Pak RT itu paling foto kalau Pak RT jarang punya Instagram malah gitu. Pak RT itu biasanya mainnya Facebook. Terus biasanya feed-nya Pak RT di Facebook isinya ya lagi acara gotong royong, lagi acara ngumpul-ngumpul sama ibu-ibu atau bapak-bapak di masjid atau seperti itu. Tapi ini enggak, ini gaul sekali gitu loh. Dan menurut Abang, ih kok bisa ya, kok mau ya Ibung jadi RT ya? Itu gimana ceritanya? Jadi gini Bang, waktu 2018 tuh kan resign dari Ibu kan. Tadi itu di DPRD. Oh, sebelumnya DPRD ya? DPRD provinsi. Bekerja sebagai apa di sana? Di Setwan ya? Ya di Sekwan. Jadi kan waktu itu posisi Ibu udah ketua DPRD kan, Bu Septina ya? Ya, gantiin Pak Suparman waktu itu. Oke. Terus ya karena tadi ya tuh sama Ibu tuh cuma berdua, terus pas dia ketua udah ada kayak staf ahli, udah disediain protokoler apa segala macam, resign, Oke. move ke Jakarta tuh 2018 akhir sampai 2020. Siap. 2020 Covid, pindah lagi Pekanbaru. Oke. Pindah Pekanbaru tuh pas pindah Pekanbaru ada pemilihan RT. Oke. Ini karena suntuk-suntuk aja atau memang kepikir ya kayaknya seru nih gitu? Enggak, jadi sebenarnya kan di komplek itu Bang, karena dulu sering ikut bos, jadi jarang inilah tinggal di rumah gitu kan. Cuma orang tuh udah pada tahu gitu kerja sama ibu sama bapak gitu kan. Cuma pas pada saat itu tuh pas pemilihan yang ketua RT lama tuh tinggalnya pas depan rumah lah, nggak jauh dari rumah. Nah terus dia kayak udah, dia orang Jawa kan, udah Bung, kowe aja jadi RT. Oke. Calonkan. Oke. Dan calonin lah tuh, calonin. Nggak mikir, kenapa kok tiba-tiba nerima? Mikir sih nggak ada juga, tapi kayak iya aja lah gitu. Oh gitu ya, gabut ya. Karena waktu itu statusnya Ini keren nih, sorry ya, ini keren nih gabut mikirnya langsung jadi RT. Orang gabutnya kemana gitu jadi karena RT. nggak mikirnya bakalan terpilih juga Bang, kan Oh, pakai oke. ini di Ya, pemilihan langsung ya. ya dicoblos-coblos gitu juga kan, jadi paling nggak kepilih gitu. Nggak taunya pas hari H tuh pemilihan malah suara ibu kan banyak unggul gitu dari lawan yang satu lagi. Oke, siap. Terus Nah, gitu ya. mm-mm. Malah unggul. Ya malah unggul telak sebenarnya. Berapa waktu itu? Dia total pemilih suaranya itu 78 kalau nggak salah. Nah yang yalah hampir 90% di Ibung Bang. jadi tuh yang milih yang nomor 1 tuh cuma 5 orang, selebihnya ke Ibung gitu. Itu Ibung pakai ada proses kampanye, Bung? Nggak ada. Nggak ada ya. Tapi langsung akhirnya tahun berapa tuh terpilih? 2021. Pelantikannya 2021. Akhirnya 2021. Ya, pemilihannya itu di 2020 akhir. Iya. Heeh. Terus terpilih udah jadi RT. Ya, terpilih akhirnya tuh ya di pelantikannya waktu itu di kantor lurah. Iya kan? Oh, pelantikan di kantor lurah. Di kantor lurah penyerahan Dan SK ya. Dan Pak Lurah ngomong bahwa waktu itu nggak ada nih RT di bawah umur 30 katanya. Yes, jadi Pak Lurah kayak waktu kan kayak ada kayak acara gitulah, jadi ya kan kayak ada panggung, nah terus Pak Lurah bilang nih pas nyebutin manggil nama ibu kan,
Ini RT termuda gini. Oke. Jadi Pak Lurah juga cerita juga kalau bahwasanya belum ada RT selama ini, dia udah jadi lurah tuh 5 tahun, belum pernah ada RT di bawah 30. Siap. Keren. Jadi karena memang sebenarnya memang harus anak muda memang harus lebih banyak turun ke lapangan sih. Ya. Karena kita butuh transisi dari orang-orang tua ke anak muda, karena bagaimanapun penguasaan teknologi biasanya ada di anak muda gitu. Tentang kebaruan tuh ada di anak muda gitu. Ya. Cerita Bu, kira-kira di awal jadi RT gimana? Kagok nggak? Terus apa hal yang ada penyesalan nggak sih? Penyesalan tuh yang nggak ada ya Bang, tapi kayak ya udahlah jalanin aja gitu kan. Karena awal juga kayak nggak yakin gitu terpilih, karena waktu pas terpilih juga orang tua kan beda rumah nih Bang sama mama. Aku tinggal di Beringin, mama tinggal di daerah Panam kan. Terus ngabarin mama, Bung terpilih jadi RT nih Bang. Bisa-bisanya Bang. Oh dia nggak percaya? Nggak percaya. Orang tuanya bilang ya bisa-bisanya Bang. Yang emang udah kepilih ya mau gimana Bang kan. Terus akhirnya jadi RT tuh ya nggak mudah juga lah, kayak karena rata-rata warga di sana tuh pensiunan Bang, umurnya tuh rata-rata udah 50 tahun ke atas lah. Gitu. Udah bapak-bapak, terus mantan bos gitu, ada beberapa dosen, terus kayak yang tadi GM apa gitu, warga di sana, GM dari PTP, dari Caltech, Telkom atau di situ ya. Apa hal yang paling yang bikin kaget? Alah, ternyata nggak seperti bayanganku, ataupun mungkin kok begini amat gitu. Coba ceritain, ada nggak pengalaman? Kalau yang kayak maksudnya yang parah-parah gitu nggak ada sih Bang, paling kayak ya beda pemikiran aja. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya nih kayak kita ini anak muda kan pengennya kalau acara itu pengennya lebih ke musik ya Bang. Oke, paham. Cuma kalau orang tua nih kayak panggil ustadz, jadi kayak budgetnya dilarin ke ustadz gitu untuk penceramah gitu. Kalau aku sih pengennya kayak ada selera muda lah ya, ada hiburan, ada entertainnya gitu. Cuma mereka lebih ngarahin bagaimana ada semacam acara-acara di masjid ya. Kayak misalkan kita nih semenjak Ibu RT nih kan rutin tuh halal bihalal sekarang. Setiap setelah setahun sekali habis lebaran. Setelah lebaran tuh halal bihalal. 17 Agustus acara rutin gitu ya. Rutin. Nah, terus kan itu memang budget kan memang dari kas RT kan ngeluarin kan. Nah, terus ya tadinya tuh kayak 500.000 kan seharusnya bisa entertain apa kan manggil ini itu kan kayak mau nggak mau ngikutin karena warga rata-rata 50 tahun ke atas ya. Tapi nggak pernah kepikir buat ngelakuin hal berbeda di acara kayak gitu, Bu. Misalnya ini kan ya kalau tetap aja seperti yang dulu-dulu kan kayaknya ada pembeda, Bu. Ada nggak ide-ide maksudnya ini kayak 17 Agustusnya mestinya kayak gini nih gitu. Terus ternyata ada penolakan, terus Ibu terus jalan aja dengan pemikiran-pemikiran Ibu dan tim itu, ada nggak? Yang beda itu pas 17-an pas COVID tuh 2021 kemarin tuh. Jadi kan kita nggak boleh adain acara keramaian kan Bang. Jadi ya udahlah karena dapat ide, kenapa nggak bikin 17-an tapi lombanya tuh via online gitu. Oke, misalnya? Lomba foto waktu itu sama bikin video kreatif. Jadi di se-RT satu ya anak-anak komplek itu aja yang ini gitu. Terus ya hadiahnya ya berupa uang aja gitu. Iya, dan peserta banyak. Alhamdulillah banyak. Karena anak-anak kan juga rame di situ. Keren. Nah, ini mestinya jadi Pak, ini lebihnya kalau Pak RT kita muda. RT-nya udah sadar kreatif, udah sadar videografi, udah sadar fotografi, akhirnya bisa membuat acara-acara yang lebih kekinian lah ya. Nah, dan akhirnya itu terlaksana. Dan cukup diapresiasi lah ya sama kawan-kawan. Pasti ada masalah juga. Jarang ada yang apresiasi sih Bang. Karena ya itu tadi malah yang kayak kita yang lebih menonjol gitu malah kayak ya paling komen stiker aja lah di grup gitu. Gitu. Kasih jempol ya. Iya, kasih jempol. Aduh. Jadi
Ini kan udah jalan ke tahun ketiga ya? Tahun ketiga betul. Tahun ketiga. Enggak. 2021. Ya betul. Tahun ketiga mau tahun ketiga ya? Mau tahun ketiga. Bung, kan udah jalan tahun ketiga nih. Ada nggak di pikiran Ibu nih kayaknya mestinya aku RT ku mesti gini deh, mesti punya program ini deh, pengen beda deh sama yang lain dari kebanyakan. Ada nggak kepikiran kayak gitu? Malah tuh kepikirannya udah dari awal bang sebenarnya. Oh iya, apa kira-kira di kepala Ibu? Karena waktu itu di zaman Ibung tuh ya Ibung yang ngerasain tinggal di sana ya selama dari 99 berarti udah hampir 10 tahun lebih ya. Lama lah, itu Ya. udah hampir 20 tahun lebihan tuh. Ya, karena jadi RT juga persyaratannya mesti tempat tinggalnya Di situ ya? Di situ udah minimalnya 10 tahun. Oh oke. Itu syarat utamanya juga jadi RT. Terus apa program yang ada di kepala Ibu waktu itu? Ya, yang pertama tuh soal kayak silaturahmi gitu. Karena selama Ibung tinggal di situ tuh nggak pernah tuh rasanya kayak ngumpul-ngumpul apa gitu Oke. bertetangga, nggak pernah, jarang. Paling kalau udah ada yang kondangan apa baru ngumpul. Seperti apa program yang Ibu bikin waktu itu? Gotong royong. waktu Oh, itu. gotong royong. Gotong royong sekali sebulan. Karena juga Sebelumnya nggak ada. nggak pernah. Yang paling berbeda maksudnya, wah ini aku generasi muda umur di bawah 30 tahun mestinya aku membawa sesuatu yang baru nih di sini ke masyarakat nih. Ada nggak hal-hal yang mungkin nggak dikerjain sama RW RT atau RT yang lebih tua gitu? Apa ada nggak Ibu kepikiran kemarin? Kalau untuk saat ini tuh bang, ya belum ada sih sebenarnya. Tapi paling ya itu tadi kayak lebih ke sosialnya ya bang, kayak misalnya kayak silaturahmi diadain terus. Gitu. Kalau misalnya begini kan, abang kan berpikir atau berharap sih ketika anak muda turun banyak hal-hal yang tidak terkerjakan sama RT yang umurnya mungkin relatif lebih tua, tapi itu bisa dipercepat dan dikejar sama RT. Misalnya pendataan penduduk nih, misalnya kayak data masyarakat gitu kan, udah terkomputerisasi misalnya kayak gitu. Terus misalnya ada kepikiran membuat aplikasi gitu kan. Iya, maksudnya ya kalau bisa kalau anak muda kan punya peluang untuk begitu. Misalnya kenapa sih nggak dipikirin buat bagaimana ada aplikasi pengaduan khusus RT sini gitu, yang akhirnya mungkin aplikasi itu bisa fotonya masuk, bisa melakukan pengaduan dan akhirnya langsung masuk ke database RT gitu kan. Ya hal-hal yang seperti itu sebenarnya yang diharapkan gitu ya. Abang pikir semua orang juga mengharapkan seperti itu. Karena yang muda yang selalu punya ide daripada yang tua kan gitu. Jadi sejauh ini ide-ide yang lain apa Bu? Ide-ide buat apa ini? Iya buat bagaimana Perubahan, RT itu mengalami perubahan yang lebih drastis ataupun mungkin mereka ini lebih terlayani dengan baik masyarakat. Apa ide-ide dari Ibu? Sejauh ini tuh ya masih ide standar aja, maksudnya kayak tadinya di komplek Ibung tuh nggak ada portal sama pos keamanan nggak ada, nah, terus di zaman Ibung ada gitu. Terus kayak ya alhamdulillah nih kemarin baru masuk yang video Ibung kirim ke Abang tuh, ya puluhan tahun tuh kan drainase nggak pernah dibenerin tuh. Nah di zaman Ibung nih baru nih dapat. Gimana cara Ibung bisa akhirnya kok bisa drainase diperbaiki? Apa yang dilakuin? Nah itu tuh sebenarnya gini bang, karena dulu pernah di Sekwan, nah kebetulan sekarang masih ibaratnya masih ada hubungan kontak ya sama beberapa dewan ya. Ya sama staf ahli di sana, nah terus coba kontak kemarin, akhirnya masuklah yang dan aspirasi ya. Pokir sih. Pokir kemarin. Nah terus ini ada nih yang perlu dibenerin bang, bisa bantu nggak? Gitu. Akhirnya udah dimasukin, cuma dimasukin tuh 200 meter. Semenisasi? Enggak, drainase. Oh, drainase ya. Drainase cuma yang di lapangan cuma dapatnya 124. Kenapa tuh? Nggak tahu juga, nggak ngerti juga. Karena dari maksudnya dari aspirasi ya staf ahli itu masuknya 200, sampai di PU-nya cuma 124. Mungkin di proof-nya segitu ya, di studinya segitu ya. Ada hal-hal yang mungkin dianggap perlu dipotong gitu ya, perlu disesuaikan. Ya. Nah sebenarnya gitu juga Abang, yang hal-hal seperti ini kan mestinya dimiliki sama RT ya. Karena setahu Abang juga bahwa
anggota dewan di kota dan provinsi itu punya pokir kan mereka, Ya, dan betul. itu bisa langsung diturunkan ke masyarakat kan. Ya. Nah, networking jaringan yang dimiliki sama RT itu juga berpengaruh untuk mempercepat proses pembangunan di RT setempat. Dan Ibung udah ngerjain yang itu ya. Maksudnya udah sampai Malah sebenarnya Bang di komplek itu tuh ada salah satu anggota dewan provinsi gitu. Tapi kayak emang nggak apa-apa, cerita aja. Tapi kayaknya nggak peduli sama RT sendiri ya. Aku mau pastiin aja nih. bukan nggak peduli sama RT, maksudnya ya lingkungan tempat dia tinggal gitu. Oke. Nah, malah dia kayak nggak ada gitu. Ya intinya mau kuluruskan bahwa di situ ada anggota dewan yang duduk yang dari provinsi yang berdomisili di situ. Betul. Tapi justru kontribusinya ke daerah itu malah dibantunya oleh sama orang sama luar. anggota dewan yang bukan domisili di situ. Bukan, dapilnya dapil rengat lagi beliau nih. Tuh dicatat tuh dapil rengat tuh Pak. Kita kan nggak spill namanya, nggak apa-apa. Nah itu kan yang hal-hal terobosan seperti itu mestinya juga dimiliki sama RT lain ya. Ya kayak mungkin nggak semuanya juga bisa terlihat sama Pemda ataupun mungkin sama Dewan. Kalau kita nggak jolok-jolok gitu loh, kalau kita nggak mintain gitu. Nah, Ibung teruntungkan karena dulu pernah di Setwan walaupun sebentar kan ya. Dan akhirnya punya bisa kenal dan punya kedekatan di situ. Ini keren sih. Bayangan Ibung, kan gitu. Bayangan Ibung. Ini masih 2 tahun lagi, ya kan ya? Iya, 2 tahun lagi ya. 2 tahun lagi. Pengen jalanin seperti apa? Jadi RT atau ada targetnya? Mestinya kayak gini nih, ini udah jalan. Udah aku bisa bikin gorong-gorong, udah bisa bikin drainase nih. Besok aku bikin datangin ini ataupun mungkin aku pengen apa bayangan? Bayangan nih Bang, kalau yang untuk perubahan ya, terutama nih kalau Ibung bayangan tuh pengen adanya perubahan di komplek tuh kayak ke lebih fasilitas ya Bang. Iya. Kayak dari CCTV, nah terus pengen ada CCTV-nya ya? Ya ke fasilitas CCTV, nah terus kayak pos inilah apa buat taman bermain anak gitu. Biar fasilitas anak umum ya? Ya fasilitas umum. Jadi kayak kalau Ibu ngerasain tuh di komplek itu tuh kayaknya orang jarang berbaur Bang. Karena memang mereka berangkatnya dari profesional di perusahaan masing-masing ya. Betul. Jadi kalau kita kan dalam ininya Bang dalam konteks bertetangga ya Bang. Itu kan seharusnya kita kayak silaturahmi itu dijaga gitu. Tapi karena mereka terbiasa sama waktu dunia kerjanya akhirnya mereka di rumah aja ya. Ya, jangan pas ada kemalangan nanti. Ini udah ada contoh juga sih. Seperti apa misalnya contohnya? Cuma Ibung bahaya juga nggak ceritain ini. Nggak apa-apa, jangan bilang nama lah. Kejadian buat pelajaran. Cuma kan warga Ibung gitu. Iya nggak apa-apa lah. Sedikit aja. Jadi kayak sebenarnya nih ada satu keluarga gitu. Dia nih jarang bergaul bersosialisasi, ada gotong royong, nggak pernah ini. Tapi alhamdulillahnya dia setiap ada iuran dia ikut gitu. Tapi pada saat itu kejadian nih habis maghrib suaminya kena serangan jantung. Ya kan. Dia cuma di rumah itu cuma suami istri, anak 1 orang cewek. Nah yang suami ini kena serangan jantung, panik dong, panggil kiri kanan, orang nggak ada yang ngirau. Karena ya satu rumah dia juga di pojokan, agak ujung, terus di daerah sana memang agak sepi gitu. Akhirnya pas dia teriak-teriak, yang bantu agak ada beberapa rumah dari rumahnya dia lagi. Pas di momen kayak gini lah sebenarnya yang agak sulit orang tuh banyak ini orangnya siapa gitu pada nggak tahu gitu kan. Karena orangnya juga jarang muncul gitu. Alhamdulillah lah, karena Ibu RT kemarin selesai semua lah. Sampai Ibu juga nganter, karena lucunya gini Bang, paginya halal bihalal bikin tema acara tetanggaku, keluarga terdekatku. Iya. biar akrab ya. Ya itu yang panggil Ustadz tadi kan ceramahnya bagus juga tuh. Jadi acara pagi halal bihalal temanya kayak gitu. Sorenya kejadian yang itu maghrib kejadian, nggak taunya kejadian meninggal lah gitu kan warga. Waktu itu posisi Ibung sedang diarifin amat lagi di luar maghrib itu. Ditelepon ada warga meninggal gini-gini. Udah pulang
pulang sampai sana udah rame, jenazah masih di Eka Hospital. Akhirnya pegain tenda apa segala macam, ambil bangku sama tempat mandi apa segala macam, ya udah siapin. Akhirnya jenazah datang, sholatin, abis sholat itu yang lucu gini, ambulan mobil keluarga lah gitu, udah pada mau standby berangkat gitu kan. Yang mobil anak sama istri ini nggak ada yang mau bawa karena keluarga udah pada pulang duluan. Pulang duluan karena mau jenazah mau dibawa ke Medan malam itu, mau dikebumin di Medan. Terus siapa nih penanggung jawab nih ya? Ya itu nggak tahu nih mobil satu nih. Akhirnya bang mau nggak mau lah Pak RT bisa bawa mobil. Oh dibilang nggak. Pak RT kan langsung ke Medan. Langsung ke Medan. Luar biasa. Sekali tepuk tangan nih. Karena ya pagi itu tadi bang tetanggaku keluarga terdekatku malamnya langsung praktek. Langsung. Tapi memang ini sih ya, apa namanya, kalau RT khususnya mungkin di mana aja. Kalau kita ngelihatnya, kita kasih contohnya di Pekanbaru lah ya. Menjadi RT atau RW itu perangkat terendahnya pemerintahan, perangkat terendahnya kita di masyarakat itu jadi orang yang benar-benar butuh butuh niat kuat dan berpikirnya lillahi ta'ala aja. Betul. Karena kalau insentif 450.000 ya. Setiap bulan 450.000. Nggak setiap bulan bang. Nggak terimanya juga nggak setiap bulan. Nggak setiap bulan. Jadi terimanya gimana? Kalau yang 2021 kemarin alhamdulillah tuh 12 bulan dibayar. Langsung ya. Langsung 12 bulan. Yang tahun ini nih baru 2 bulan nih. Belum dibayar. Udah jalan 2 bulan tapi belum dibayar. Yang dibayar cuma baru 2 bulan. Sedangkan ini udah bulan. Udah jalan 7 ya? 7. Udah jalan 7. Ya mungkin ada penyesuaian. Ya, yang di 2021 tuh malah kayak cuma sebulan. Ya, 2 bulan juga sama. 2 bulan. Oh iya. Ya. Aduh, kasihan sekali. Padahal tanggung jawab terbesar di kemasyarakatan sampai nganterin ya ke Medan itu Pak RT juga yang nganterin ya. Luar biasa. Jadi kira-kira sampai detik ini ngerasa kapok kamu jadi Pak RT? Kapok sih enggak bang, cuma pengalaman aja ya nambah. Jadi ya kayak yang tadi ya, kayak contoh yang ke Medan tadi nih bang, kayak apa ya 12 jam nyetir gitu bawa keluarga duka di mobil nangis gitu ya ringan. Situasinya bukan situasi enak ya. Bukan situasi enak. Mau nyetel playlist yang kita suka juga nggak boleh ya. Nggak ada, jadi kayak udah di selama perjalanan tuh aja kita kayak sebenarnya capek terus emosi bawa mobil itu kan kadang jumpa lawan-lawan yang kasih lampu jauh apa kan emosi bawa gitu. Nah terus susah juga kan. Itu lumayan pengalaman menarik. Wah, sih itu. Berat sih bang itu. Memang itu juga di Ibungnya juga emang perdana yang kayak gitu. Iya. Ya karena ya itu juga ini sekedar kita sama-sama mengingatkan kita semua lah ya. Ya emang ya sekaya apapun kita, seberbeda apapun kita di masyarakat, tetap harus tahu tetangga dan kiri kanan kita ya. Betul. Harus tahu Pak RT kita dan tahu semuanya. Betul. Karena bagaimanapun, iya mereka yang paling awal yang nolong kita. Paling terdekat. Yang mau ribuan pun keluarga kita, tapi tidak orang di sekeliling kita kenal ya, kejadiannya udah terjadi tuh kan. Seperti itu kan. Untung aja nih punya Pak RT kayak gini nih. Suka jago naik mobil kan. Dan akhirnya mau nggak mau antar sampai ke Medan. Antar ke Medan bang. 12 jam. Dari jam 12 berarti ngikurin ambulan ya? Ya, ngikurin ambulan. Cuma ambulan itu karena kami ini kan istri almarhum ada ke toilet berapa kali lah sama sholat subuh kan, jadi kayak ambulan tetap jalan terus. Ketemunya di tol Tebing Tinggi di Medan. Itu mereka udah nunggu 2 jam, kami ketinggalan 2 jam di belakang. Kan baru Medan bang, 12 jam. Ini kan nih apa namanya, ini kan tahun politik nih. Yes. Udah ditempel sama siapa aja? Caleg-caleg Marpoyan Damai, ini Aidil Saputra, tolong dilayani dengan baik kalau mau warganya milih. Partainya apa orangnya nih bang? Enggak, pasti ada lah ya, nggak usah kita spill lah. Siapa? Pasti ada ya. Pasti ada bang. Dan janjiin macam-macam ya. Malah kayak udah bantu duluan nih bang, yang drainase ini kebetulan dia yang bantu nih gitu. Udah bantu duluan tanpa ini, dia belum nyalek di situ, tapi dia udah bantu duluan. Ya kesempatan lah buat minta bantuan. Mudah-mudahan
kalau mereka benar-benar duduk dan juga benar bisa buktiin itu ya. Ya. Ya walaupun apa namanya ya kita nggak tahu juga ke depannya mereka seperti apa ya. Jadi tugas RT bagaimana bikin lingkungannya sebagus mungkin ya. Senyaman mungkin bang. Senyaman mungkin ya. Biar warganya senang ya punya PRT kayak begini ya. Karena kan memang itu tuh jatuhnya rumah ya bang. Rumah tuh kan harus memang benar-benar nyaman, aman. Pernah terdengar nggak sih? Oh, ini kok Pak RT kayak gini sih umur, ada nggak terdengar? Apa nggak ada yang lain yang lebih tua, ada nggak dengar cerita? Malah kayak lebih dengernya gini bang, lah emang boleh RT belum punya ibu RT ya gitu. Oh ya belum ada ibu RT ya? Belum ada. Guys, nih Pak RT nih, layanin masyarakat aja mau dia, apalagi layanin istri sendiri. Aku promosiin bung. Terus apa? Terus ya karena awal juga nanya sebelum pemilihan itu nanya ke Pak Lurahnya, nggak tanya memang boleh aja karena undang-undangnya nggak ada. Ya. Persyaratan utamanya itu tadi minimal bertempat tinggal 10 tahun sama rumah sendiri. Terus gini bung. Nanti kan ini selesai nih 5 tahun. Kepikiran mau ngelanjut apa gimana? Mana yang terbaik aja lah. Yang terbaik ya. Bung, sekarang kegiatan ibu apa bung? Bisnis sama ini bang, kalau kerja bung driver sih sebenarnya. Bawa nyeterin orang. Senang ya gitu ya. Senangnya jalan-jalan aja sih bang. Jalan-jalan dibayarin lagi. Ya. Jadi kemarin itu tim suksesnya siapa bung? Pas pemilihan. Tim sukses Ibung siapa? Kok bisa sebanyak itu suaranya? Wah, nggak ada bang. Justru itu tadi Ibung juga di komplek itu malah kayak nggak tahu siapa orangnya. Kenal tuh ada berapa warung, berapa warung. Terus cuma nggak banyak lah yang kenal di komplek itu. Terus pas jadi RT baru kenal semuanya malahan. Baru tahu ini yang rumah ini namanya siapa gitu. Baru tahu ya setelah RT gitu. Pas sebelum RT mau nggak mau mesti kenal ya. Mesti kenal. Karena warga sendiri warga ya. sendiri gitu. Ada berapa kakak di sana bu? Totalnya hampir 83 kakak. Lumayan ya. 83 kakak. Mantap. Ibung jago jadi RT umur 30. Kira-kira rekomendasi nggak? Apa namanya buat kawan-kawan yang muda untuk jadi RT direkomendasiin nggak? Nah ini abang pengen gambaran Ibung. Menurut Ibung layak aja nggak sih anak muda untuk jadi RT sekarang? Atau mesti banyak anak muda atau kayak gimana sih menurut Ibung? Nah sebenarnya bukan muda apa enggaknya ya untuk layaknya ya bang, balik ke pribadi ya. Bisa nggak ngejalaninnya gitu. Karena ya awalnya Ibung juga kayak jangan kan Ibung gitu, orang tua aja nih yang lahirin Ibung nggak percaya gitu bisa jadi RT gitu kan. Lagi Ibung gitu kan dengan itu tadi jumlah warga tuh yang dominannya lebih usianya lebih tua dari Ibung gitu. Ya dan terima aja ya. Dan mau aja ya. Terima aja tuh sebenarnya ya itu tadi bang, dijalanin. Karena bapak tuh bilang dijalanin, dinikmati, disyukuri. Ya. Bung, ini Bung satu lagi. Ini kan RT perangkat masyarakat yang punya hubungan langsung dan kuat ke pemerintahan kota kan ya. Karena bagaimanapun informasi dari RT RW dibutuhkan untuk proses pembangunan kan gitu. Ya lewat misalnya musrenbang ya, pernah dengar gitu ya? Dan dibutuhkan masukan-masukan dari RT juga kan itu. Ya, betul. Terlaksana nggak Bung? Dilakukan nggak sih Bung? Terlaksananya maksudnya gini, usulan kalian tuh ada nggak sih yang direalisasikan? Nah, usulan itu sebenarnya yang lebih didengar bukan dari RT-nya bang, kayaknya ketua forum RT RW-nya. Oke. Terkumpulnya di situ ya? Terkumpulnya di sana, karena setiap tahun tuh kan kita RT RW ada kayak ngumpul di kantor lurahan, terus nanti ada musrenbangnya tadi. Nah, itu musrenbangnya juga langsung lewat ketua forum yang nyampein forum ya? Gitu, yang nyampein. Tapi juga kayaknya nggak ada ini penanganan juga nggak ada gitu. Nggak sampai. Soalnya dari 2001 tuh Ibu udah pernah waktu baru nyari RT itu kan ada berapa titik di daerah jalan Ibu tuh memang tergenang gitu bang, banjir kan. Nah, terus langsung Bung videoin waktu saat Ibu jadi RT itu Bung videoin, Bung foto, lapor ke lurah. Nah cuma sampai detik ini juga nggak ada. Dibalas nggak?
sama lurahnya? Maksudnya sempat dibikin tim sus sama kelurahan, terus udah dibentuk tim segala macam, terus ya udah diam gitu aja, nggak ada kelanjutannya sampai sekarang. Cuma sampai dibentuk tim itu aja, tim sus. Ini tahun kan setiap tahun ya musrembang deh. Ya, setiap tahun. Dan begitu-begitu aja kayaknya ya. Maksudnya kasih masukan terus kelihatan nggak ada realisasinya gitu. Kasih masukan paling ya mungkin kalau ibu ngerasa karena ini juga bang, karena dana tuh juga dia kan sistemnya kayak per daerah gitu ya. Mungkin mana yang daerah yang paling lebih parah mungkin itu yang didulukan gitu, baru yang ini gitu. Kalau ibu ngerasa sih gitu. Mungkin lah ya ibu kayak yang ibu punya nih, keluhan ibu nih, mungkin dia waiting list lah apa gimana gitu. Bung, kan ada forum RT RW nih. Ya. Ngumpul kan pernah lah ada jadwal buat ngumpul bareng kan ya. Ya. Itu kan rata-rata tua tuh, Bu. Tua, Bang. Gimana cara komunikasi sama mereka, Bu? Ya kalau sama orang tua gitu ya sopan santun yang paling penting. Kayak manggil Pak, Om gitu. Ada hal yang berbeda nggak, Bu? Maksudnya ada yang ibu agak gemes nggak gitu? Misalnya gini, kita ada ngumpul nih, terus di kepala ibu, ya mestinya gini nih, tapi bapaknya kok, makanya kok masih gini sih gitu. Ada, Bung ya? Ya kalau orang tua ini kan, kalau ibu ngerasa ya bang lebih ke ego ya mereka ya, dengan ini ya mereka gitu. Kalau kita yang muda nih selagi dia, kalau ibu sistemnya gini bang, kalau misalnya selama itu nggak salah, ya udah nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya salah, jangan dibenarkan. Oh, oke. Misalnya ada kasus nggak? Contohnya? Ada nih baru-baru kejadian. Misalnya? Tiang pemasangan tiang internet nih bang. Oke. Baru berapa bulan yang lalu lah. Jadi hebohnya nih sama malah ketua RW-nya sendiri nih, ketua RW-nya sendiri. Jadi waktu itu kita nggak tahu nih RT ada pemasangan tiang di tiap jalan gitu, ada berapa titik, 16 titik gitu. Yang tahu cuma RW. Siap. Kita tahunya dari pemuda. RT nggak dikasih tahu? Nggak tahu kan. Jadi ada pemuda ngelapor, RT itu tiang udah ada izin gitu. Belum ada. Karena tahu udah ditanam gitu, udah cabut 2 tiang bawa ke rumah, kita sita dulu. Ya, sampai RW-nya vendornya datang waktu itu. PRW juga ngasih tahu setelah kejadian itu udah ada izin apa segala macam. Izinnya ke siapa? Ke PRW. Laku PRW. Padahal PRW sendiri bilang dia nggak punya wilayah sama warga. Iya, betul. Yang punya wilayah sama warga tuh RT. Betul. Kok izinnya ke PRW gitu. Terus? Ya itu tadi, cabut, orang vendornya datang, ngomong bla 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 bla, ngasih ini, udah ngasih ini. Inilah titipan lah ke Pak RW. Nah terus Pak RW akhirnya nyogok tuh nominalnya kecil waktu itu kan 250, Pak RW ngasih amplop kan. Ini udah dapat nih dari ini 250. Pak RW bilang 250, nggak salah Pak RW nih bang. Saya sekali sebulan itu gotong royong sekali Pak RW. 500.000 nak kemana pakai duit pribadi saya bilang. Sedangkan ini tiang seumur hidup ditanam di sini gitu. Ya saya rasa nggak cocok lah dengan budget segitu. Gitu. Akhirnya udah Pak RW balik lagi, besoknya nambah lagi 500. Masuk kas ya? Enggak, itu tadi bang, saya tetap berpendirian kalau saya nggak mau terima uang dari pihak internetnya. Saya lebih mau terima fasilitas umum. Siap. Saya minta penerangan jalan sama tong sampah waktu itu. Keren nih. Mestinya begini nih. Jadi amplop-amplop yang tidak berarti itu ditolak aja. Ya. Minta ditukarkan sama fasilitas umum. Ini menarik. Mestinya kalau semua RT kita begini nih. Ya. Dan itu mereka sanggupin. Akhirnya mereka nggak bisa ke penerangan jalan sama ini tong sampah, mereka ngasihnya ke tenda. Oke. Jadi nambah aset lah ya. Iya, nambah aset RT ya. Karena tenda itu kan fungsinya kayak ada kemalangan itu tadi, terus ada acara-acara warga bisa pakai tenda kan. Udah punya aset gitu. Iya.
Ya tuh keren. Tenda pun kalau dirupiahkan tuh jauh dari 250.000 gitu. Ya, itu tadi. Ya udah pintar bernegosiasi berarti ibungnya. Karena itu tadi Bang, mereka juga di situ kan tiangnya lama ya Bang, bukannya sebentar kan durasinya gitu. Iya, iya. Nah, terus ya itu yang pertama, yang kedua juga pandangan kita dengan kabel-kabel itu tadi Bang terganggu juga sih. Betul, sebenarnya. betul. Dan itu merusak pandangan ya. Ya, makanya juga saya waktu mereka tanam, mereka nggak ada konfirmasi ya saya cabut karena saya pengen tuh mereka nanam di situ dengan aturan saya gitu. Saya yang nentuin titiknya gitu. Jadi yang mana? Ya, karena yang paling tahu wilayah kan kita ya. Betul. Dan dia juga nanamnya tuh kadang ngelewatin jalan nih Bang, persimpangan gitu kan. Kan tuh membahayakan sebenarnya. Betul, betul. Bisa pas lagi belok kesangkut apa gitu. Nah, makanya itu marah kemarin. Dan akhirnya sekarang udah RT dapat tenda ya. Alhamdulillah. Oke, keren. Nambah aset lah gitu. Iya. Bung, pernah nggak sih Bung, maksudnya ada orang yang langsung datang ke Ibung untuk kepentingan pribadinya dia, terus minta diakalin secara administrasi, terus dinegoin lah, ada nggak? Pernah sih Bang, kayak minta tolong waktu itu, minta surat domisili untuk pekerjaan, untuk pekerjaannya katanya. Nah, cuma ini nih warga yang punya kerja nih, warga temannya dia, teman dia nih yang perlu surat itu. Nah terus ada nanti uang rokoknya gini-gini, ya sebenarnya mau dikasih ini orang nggak kenal gitu kan, terus nggak kita kasih dia buat pekerjaan gitu. Terus akhirnya saya ini dulu ibaratnya verifikasi lagi dia kerjanya di mana, terus memang betul nggak buat ini gitu, buat pekerjaan gitu. Karena itu tuh betul, ya udahlah dibantu lah. Karena untuk kerjaan juga kan Bang, kasihan juga kan kemanusiaan. Kalau misalnya ya itu tadi serba salah Bang kalau misalnya kita nggak bantuin orang yang kayak gitu. Tapi memang resikonya jadi RT, dilemanya jadi RT atau pimpinan di wilayah skup kecil seperti itu ya pasti banyak ke RT kan punya kuasa untuk menerbitkan surat yang seperti itu ya. Ya. Dan semua orang pasti datangin dengan upaya mereka agar mereka terbantu gitu. Ya dilemanya sih emang di situ. Kadang-kadang kita juga berpikir ya, ketakutannya kan kadang-kadang kalau kita misalnya tidak bantu seolah-olah kita nggak peduli, terus nggak peduli sama permasalahan mereka kan. Padahal ya kalau mungkin kita bantu secara administrasi salah kan gitu ya. Akhirnya ya itu dua hal yang sering bertolak belakang kan ya. Ya, dan Ibung pertimbangkan itu karena apa? Karena Ibung verifikasi juga nih Bang, benar nggak yang bersangkutannya kerja di rumah sakit. Oke. Nah terus benar nggak yang dia kan KTP Kampar nih. Alamatnya di Bangkinang katanya. Nah terus surat itu harus yang Pekanbaru katanya. Disyaratkan nama tempat kerjanya dia. Iya. Padahal dia udah butuh pekerjaan sekali ya. Iya. Jadi dia kayak untuk perpanjang kontrak atau apa gitu. Iya. Itu hal kemanusiaan tuh kadang-kadang ya mau gimana. Kalau kita ikutkan kasihan dia teraniaya Bung ya. Iya. Kasihan yang hilang pekerjaan lah gara-gara itu kan nggak lucu juga kan. Iya. Dan kita ngerasa paling berdosa Bung. Iya, gak bisa bantu. Terus ketidakcocokan sama RW udah sering terjadi Bung? Atau perangkat yang lain? Sama hal yang ibaratnya kayak tadi deh. Yang kan kejadian nih yang baru satu vendor nih Bang ya, nggak apa-apa ya Bung sebutinnya. Ini kan dari bisnis nih yang kemarin. Yang sebelum-sebelumnya ini rupanya Ibu udah ada kelewat Bang 2 vendor. permainan Pak RW, tapi yang Ibu ributin yang vendor terakhir ini. Karena itu tadi Pak RW kok kelewatan gitu, nggak ada konfirmasi gitu. Tapi memang yang diharapkan sih sebenarnya kalau yang diharapkan ya kita juga bukan menganggap orang-orang yang di generasi tua tidak punya idealisme ya. Tapi yang paling diharapkan dan konon kabarnya kan anak-anak di milenial dan Gen Z itu lebih peduli sama hal-hal yang seperti yang tadi Bu. Yang Ibu bilang maksudnya mereka tidak menganggap duit masuk itu segala-galanya. Dan lebih punya idealisme, biasanya kecenderungannya peduli lingkungan dan mau melakukan perubahan. Nah makanya abang secara pribadi berpikir
Ibu Abang undang di sini nih keren. Karena keren kenapa? Abang berharap mungkin muncul lagi Pak RT yang di usia yang lebih muda. Buat apa? Buat mereka bisa bisa mengejar ketertinggalan. Misalnya begini. Ya, Abang pahami bahwa Gen Z dan milenial itu orang-orang yang hidup di saat teknologi ini muncul, Bu. Nah, orang-orang kayak zaman sekarang udah ngerti Instagram. Sekarang udah ngerti Facebook, udah ngerti sosial media dan teknologi macam-macam lah. Nah, kalau orang-orang muda ini bisa masuk ke ranah kelompok terendahnya masyarakat, menjadi RT atau jadi RW, Abang nggak kebayang bagaimana proses percepatan pembangunan di Pekanbaru ataupun di Indonesia. Bayangan misalnya kayak ada nih RT besoknya. Ini kayak Ibung ngadain lomba kan, lombanya lomba videografi. Ya. Itu nggak bakal kebayang tuh Bung sama RT yang boomers. Ya. Kalau menurut mereka bukan begitu lombanya, dan mereka nggak tahu kalau menurut mereka itu begitu, tapi mereka nggak tahu. Ya. Nah makanya kita butuh transformasi dan cepat beradaptasi nih. Kita harus memasukin anak-anak muda ke situ, termasuk pun ya mungkin ini kesempatan kita buat ngerubah. Pekanbaru ini ke depannya seperti apa? Mulai kita isi dari perangkat rendah RT, mungkin RW kita masuk, kepedulian kita ke situ tuh bisa cepat merubah segala-galanya. Termasuk nih tahun politik tahun 2024 pemilihan anggota dewan. Dan ya kalau misalnya kita yang muda-muda peduli sama proses itu, ini kesempatan kita juga untuk bisa merubah segalanya. Nah, dan Abang berharap ya Ibung menjadi contoh buat anak-anak muda yang lain, menjadikan posisi RT itu adalah posisi yang sebenarnya secara insentif itu rendah, tapi sebenarnya dari posisi yang sangat mulia. Cocok nama ideal mulia. Abang berharapnya begitu. Nah, kira-kira gini, ini satu lagi. Ada nggak sih? Ini kan Ibung selalu nih berurusan sama, garis lurusnya kan ke pemerintah kota kan ya, karena insentif datangnya dari pemerintah kota. Ada nggak kritik dan masukannya buat pemerintah kota? Ya nggak apa-apa dong kita kritik. Kan kritik dalam artian kan buat kebaikan Pekanbaru juga kan ya. Termasuk kritik tentang bagaimana semestinya RW atau bagaimana semestinya RT diperlakukan. Silakan. Ya sebenarnya kalau untuk kritik Bang. Ya. Kritik ya jangan takut lah, namanya kritik. Dan Pak PJ ataupun Pak Wali Kota ataupun pemimpin daerah harus terbiasa sama itu. Kita kan di era demokrasi. Ya maksudnya mana yang kayak dari insentif tadi lah gitu kan, memang itu kan sebenarnya udah dianggarin ya Bang tiap tahun ya, seharusnya tuh kan. Nah terus kemana sih dananya kok nggak sampai ke kita gitu. Iya, oke. Kan padahal cuma 450 ya. 450, tapi kan kalau dikaliin ya maksudnya lumayan juga. Memang benar, sebenarnya kan ini masalah prioritas kan ya. Ya. Ketika misalnya orang-orang ini dianggap prioritas, tentu harus didulukan. Apapun caranya akalin lah kan gitu. Ya. Itu tugas kalian. Terus apalagi kritiknya? Untuk pembangunan jauh ini udah aman lah ya. Yeah. Maksudnya tambah lagi itu balik ke RT-nya juga tuh. Kayak Abang bilang tadi, kita harus bisa cari peluang jalannya buat bangun ini gitu. Sama kayak Ibu udah bangun pos nih. Bangun pos tuh kita juga nggak ada kayak bikin proposal Bang, maksudnya kayak Om mau bikin pos nih gitu. Nah, terus warga pada antusias jadi kayak aku nyumbang keramik, ini nyumbang semen. Kayak. Jadi kayak langsung tep jadi gitu. Nggak ada proposal lah gitu. Dan itu kan bukan serta-merta mereka bisa percaya sama Ibung juga kalau Ibung tidak memberikan hal-hal yang menurut mereka cukup positif buat mereka, Bung. Karena Ibung mungkin dipikir mereka, wah ini anak jujur, ini anak ini mau bekerja, anak ini akhirnya mereka tidak takut untuk menitipkan duitnya mereka ke RW, ke RT agar keinginan Ibung untuk fasilitas umum itu bisa terlaksanakan. Tapi kalau di mata mereka Ibung tidak punya kredibilitas, tentunya mungkin juga mereka nggak mau. Ya ibaratnya kita mau bangun apapun, kita berharap mereka bisa nyumbangnya sekian, malah 1/10-nya jadi sumbangan karena nggak enakan kan. Tapi kalau kita punya kredibilitas, kita punya hal yang bisa dipercaya sama orang, tentu pasti diberinya juga lebih kan. Dan akhirnya kan tanpa proposal pun pos itu jadi, walaupun cuma by handphone atau by WA kan gitu. Itu. Jadi tadi kritik buat dari Ibung, kritik buat pemerintah kota.
Kita tahu mungkin dana atau budget anggaran pemerintah kota tapi nggak cukup, nggak mungkin tidak selancar yang biasanya atau kota-kota yang lainnya. Tapi harapan Ibung kalau bisa, karena perangkat terendahnya di masyarakat tuh RT dan di atasnya RW, insentifnya disesuaikan sesuai jadwal lah ya. Itu aja. Enggak sih Bang, kalau untuk jadwal enggak Bang, lebih ke haknya ya, karena itu kan udah dianggarkan dan pasti udah ini kan, tapi kok nggak sampai ke kitanya gitu. Oh, ada yang nggak sampai? Ya intinya kan ke Ibung juga nggak sampai gitu. Yang maksudnya udah dikirim? Bukan dari kan setiap tahun tuh kan anggaran buat insentif RT/RW itu udah ada Bang di DPRD. Oke. Terus udah dianggarkan di itu. Iya, tapi kan nggak pernah sampai kan ke kita gitu. Barangnya ya nggak pernah sampai maksudnya tuh ya dari setahun itu kan 12 bulan seharusnya nerima, tapi yang nerima cuma 3 bulan gitu. Sisanya ya itu tadi nggak tahu. Aduh, ini baru tahu aku nih. Waduh, nyangkutnya di mana kan kita nggak tahu. Mungkin ya kita berharap, kita berpositif aja ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lah. Lebih bagus karena dari 12 bulan ini pengakuan Pak RT kita yang diterima cuma 3 bulan ya. 3 bulan, 9 bulannya kemana nih dananya kan gitu. Tolong mungkin menjadi perhatian pemerintah kota ya. Kita berharap ini juga demi kebaikan bersama. Dan harapannya pengen gak sih idealnya gini Bung, maksudnya sebenarnya berapa sih yang menurut Ibung biar lebih optimal nih RT bisa bekerjanya buat mempercepat proses pembangunan, berapa ideal insentifnya Bung? Ngomong aja Bung, namanya kita kan berhayal nih Bung. Ya kalau idealnya ya sebenarnya UMR juga nggak masalah sih Bang, tapi ya mungkin juga lah, karena dia RT nih apa sih Bang? Yang diperlukan cuma saat diperlukan gitu. Ya kayak misalnya nih orang mau sekolah nih, mau sekolah tuh harus ada surat domisili kan, karena pakai sistem apa, zonasi. Nah, kayak gitu. Itu Pak RT juga yang bikin. RT. Terus kalau ada masalah Pak RT juga yang dipermasalahkan ya, diterbitkan gitu ya. Yang pasti kalau untuk di wilayah Ibung sekarang untuk masalah rumah tangga tuh Ibung angkat tangan. Oh, misalnya maksudnya gimana nih? Kayak kemarin nih kan, berapa bulan yang lalu tuh suami istri ada yang ribut. Ini Pak RT belum berkeluarga, tapi masalahnya masalah keluarga yang dihadapi, bingung pasti. Ya nggak bisa Bang, karena itu tadi kita mau ngasih arahan juga, kita belum ada pengalaman di situ. Nah terus juga yang nanti dikasih tahu, lah Pak RT juga belum nikah, terus pengen ngasih tahu pula gitu kan. Ya udah panggil tokoh yang lain lah gitu, tokoh masyarakat yang lain, minta tolong ini ribut gini-gini. Iya. Cari tokoh masyarakat yang lebih tinggi dan dituakan ya, untuk bisa nanganin itu ya. Ya begitulah fungsinya leader kan jadi leader di daerahnya. Tapi tadi menarik, kita balik ke harapannya Ibung. Ya ini kan versi Ibung, aku yakin semua diaminin sama RT dan RW ini. Kalau bisa setara UMR kan ya, kita nggak tahu UMR Kota Pekanbaru ya. Tapi abang pernah dengar kalau nggak salah itu Yoyo Bupati Batang sebelum Bupati ini tuh pernah naikin, ini koreksi bila kalau salah ya, bisa kalian koreksi aja nanti di komentar. Itu seluruh perangkat terendah masyarakat itu seperti RT RW itu dia kasih gaji UMR. Nah efeknya itu bombastis karena semuanya bekerja buat daerahnya, karena mereka dengan total dan ikhlas untuk melakukan percepatan pembangunan di daerahnya gitu loh, menangani permasalahan masyarakatnya, karena apa yang mereka terima itu berbanding lurus dengan tanggung jawab mereka jadinya. Ini kan tanggung jawabnya segede itu, insentifnya 450, itu pun diterimanya cuma 3 bulan dari setahun. Aduh, itu nyangkutnya di mana? Ya kita sama-sama nggak tahu, Ibung juga nggak tahu di mana. Tapi paling nggak ini menjadi catatan buat buat menjadi catatan buat pemerintah daerah agar kawan-kawan yang menjadi penanggung jawab terendah di daerah masing-masing bisa mendapatkan haknya mereka. Ada tambahan Bung? Nggak apa-apa.
Tapi yang mana hak orang ya berkali-kali nih yang menjadi haknya orang tolong diserahkan gitulah. Ini fenomena yang terjadi. Mungkin ya saya nggak tahu, ini saya ngobrolnya sama Ibung RT yang masih muda. Saya nggak tahu RT yang lain apa ngalami juga apa tidak. Tapi paling tidak menurut saya itu mesti diselesaikan karena itu haknya mereka. Mungkin itu aku coba nyimpulin. Aku berharap Ibung bisa melayani masyarakat dengan ikhlas. Amin. Sehingga bisa jadi mulia. Nah, Amin. karena namanya Aidil Mulia. Nah, dan abang berharap begini. Abang berpikir bahwa RT adalah orang yang pekerjaannya yang paling mulia. Kenapa? Perangkat terendah dengan segala permasalahannya, yang mereka terima cuman insentif 450.000 dan mereka tetap ikhlas mengerjakannya. Nah, kalau orang-orang seperti ini banyak banget di Riau, banyak banget di Pekanbaru, tentunya kita nggak susah sih dalam proses pembangunan. Ya. Nah, tapi buat pemerintah kota mestinya juga diperhatikan. Ya kalau abang berpikir ya coba dikaji lebih dalam, diprioritaskan juga RT RW ini, dikaji, jadikan mereka prioritas utama di anggaran. Gitu. Gimana caranya? Ya silakan dikaji. Karena saya yakin di kota atau di DPRD kota Pekanbaru itu juga banyak orang yang ahli. Jangan jadikan mereka orang yang disuruh bertanggung jawab paling depan, tapi dikasih reward paling belakang. Yes. Dan jangan jadikan juga mereka ini orang-orang yang dipanggilnya cuman ketika mau ada pileg dan pilkada. Nah, Baru dilihat ya Bang. iya, baru dilihat, baru dianggap ketika ada pileg dan pilkada. Jadikan mereka orang-orang ini pada semestinya gitu. Terima kasih Aidil udah hadir. Sama-sama Bang. Pengalaman Aidil, abang juga kaget tadi tuh, ternyata bang pikir udah dibayar, cuma datangnya lambat. Ternyata cuma dibayarnya 3 bulan. Ini catatan. Ya, itu tuh di tahun, alhamdulillah yang 2022 tuh full. 2021 enggak. 2023 nih belum nih, baru 2 bulan. Iya, oke. Faktanya 2021 Tapi Bang, cuma 3 bulan. 2022 bayar full. Salut buat Pak PJ. buat Pak PJ itu malah dinaikin 100.000. Dan dinaikin sama Pak PJ 100.000. Nah, harapan orang-orang ini Pak PJ, kalau bisa gaji Dinaikin mereka lagi. ini naik. Nah, bisa UMR malah keren ini. Jadi Amin. kita keren kan. Amin. RT itu rebutan karena mereka pengen bekerja dan dapat dan sesuai biayanya. Ini juga sebenarnya kalau menurut abang ya, ketika mereka digaji dengan benar, ketika mereka digaji dengan layak, itu juga ngurangin kok buat hal-hal yang ibaratnya mereka cari duit tambahan di luar itu kan. Karena mereka mesti mempertanggungjawabkan itu kan ya Dil. Benar juga, malah kalau di tambahan di luar itu juga nggak ada sih Bang. Iya, maksudnya kayak tadi lah ya. Tadi ya. Iya, kayak misalnya ada hal-hal yang sebenarnya orang berusaha memberikan amplop-amplop tidak resmi, dan mereka tidak berani menolak. Mereka menerima karena mereka dapatnya cuma dikit. Iya. Tapi kalau mereka dapatnya gede dan layak, tentu hal-hal seperti itu mereka bisa tolak gitu. Akhirnya apa? RT dan RW lebih punya posisi tawar tinggi, punya harga diri kan. Betul. Jangan orang anggap wah ini RT bisa diapain gitu loh. Tapi kalau RT-nya ternyata ngerasa wah aku nggak butuh kalian juga. Ya. Aku udah digaji kok sama pemerintah aku gitu loh kan. Dan dia juga ngasih kita tuh, mohon maaf Bang, lebih gede pengeluaran kita dari dia ngasih. Iya, kan, dan resikonya juga kan. Ya, karena ya jujur Bang, kayak gotong royong aja tuh kan kita tuh manggil tukang rumput, manggil ini gitu kan. Itu kan bayar tuh, beli snack, beli kue, apa segala macam minuman gitu. Memang ada sih dari beberapa warga tuh yang kayak nyumbang kue misalnya apa, tapi kan nggak cukupin buat semuanya kan. Siap. Mantap. Pak RT kita belum menikah. Ada yang suka atau nggak tahu yang punya kalau dia udah punya pacar ya. Kalau belum silakan daftar, IG-nya ada. Rukun Tetangga. Itu IG-nya tuh di follow ya. Terus ya kita berharap ke depannya tadi RT benar-benar ditempatkan di posisi yang layak, mendapatkan insentif yang layak sehingga mereka bisa bersama-sama digandeng sama pemerintah kota untuk bisa mempercepat proses pembangunan daerah. Yes. Terima kasih Ibung, Aidil Mulia, Bapak Sama-sama, RT Bang. kita yang masuk di umur 30 tahun. Kita berharap lebih banyak lagi Pak RT
yang muda dan tidak gagap teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum.